Secara geografis, Desa Gunung Langit terletak di cekungan Gunung Langit yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Pekalongan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Gunung Langit adalah bertani, baik persawahan maupun perkebunan teh. Luas wilayah Desa Gunung Langit sebesar 1.144,90 km persegi, data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Mengindikasikan bahwa Desa Gunung Langit memiliki wilayah yang meliputi luas tersebut. Desa Gunung Langit merupakan sebuah pemukiman yang terdiri dari 4 dusun yang berbeda, yang masing-masing dikenal dengan nama Gunung Sari, Gunung Langit, Glusur, dan Gamblok. Jumlah penduduk Desa Gunung Langit mencapai 1.042.318 orang menurut data DKCS 2022. Nama saya namanya Soleh. Jadi semuanya orang pasti kenal. Jabatan di desa nih Pak, sebagai apa nih Pak? Sebagai Kades, saya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Kalau potensi Desa Gunung Langit, alhamdulillah geografisnya sangat bagus sekali. Ini pas desa perbatasan antara Banjarnegara dengan Pekalongan. Potensinya perkebunan teh itu sekitar kurang lebih 144 hektar. Banyak ya Pak? Ya lumayan banyak, dan hampir 90% warga Desa Gunung Langit adalah petani, yaitu yang terutama teh, ada jagung, ada padi, ada kopi juga. Kalau sejarah Gunung Langit ini dari Pangeran Diponegoro itu punya anak buah, salah satunya itu adalah Raden Ngabei Saryantaka pada tahun 1830 kalau nggak salah. Karena diutus dari Pangeran Diponegoro itu ke Kalibening, yaitu persinggahannya itu ada di Gunung Langit. Pada tanggal 17 Januari 48 itu ada perjanjian Reville, termasuk salah satunya itu ada Tugu Batas. Batas kota Pekalongan. Pekalongan dan Banjarnegara. Dulu kalau Pekalongan itu ikut Belanda, dan Banjarnegara itu adalah RIS, Indonesia Serikat. Kalau prinsip saya, kalau menjadi Kades itu saya kira sangat mudah. Tapi bagaimana setelah menjadi Kades itu mau apa? Nah, ketika kita sudah duduk di kursi panas, paling nggak kita harus punya pemikiran-pemikiran agar menjadi orang yang berguna. Salah satunya kita punya ide bersama perangkat-perangkat yang lain. Kita punya tanah hibah dari Sumitro Propaking. Alhamdulillah ini tanahnya, dan ini sudah mulai embrio dibangun untuk rest area. Ini rest area ini agar bisa mendukung perekonomian masyarakat, khususnya Desa Gunung Langit. Hasil panen dari masyarakat itu mudah, kita membuat kurang lebih hampir 2 km JUT. Ini kalau desa wisata, alhamdulillah Gunung Langit juga masuk program kawasan pedesaan. Salah satunya rest area Pulau Paking, terus ada Gunung Anjir, terus ada Curug Silada. Pak, boleh perkenalan dulu? Supran. Oke, Pak Supran, di Desa Gunung Langit ini menjabat sebagai apa nih Pak? Saya menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Langit. Untuk kondisi Desa Gunung Langit ini termasuk salah satu desa yang punya permasalahan itu. Jadi saya sebelum menjabat sebagai BPD maupun setelah menjabat BPD, ini kondisi masyarakatnya selalu kondusif, aman, dan hampir setiap program-program desa yang memang itu diprogramkan dari desa ini selalu didukung dengan baik oleh
masyarakat Desa Gunung. Kalau aspirasi memang beragam ya, dalam arti kami memang juga pernah intervensi dalam hal usulan-usulan misalnya terkait dengan aspirasi pembangunan. Tapi kami melihat pada saat pemerintah masih menyelenggarakan musdus, ya, musdus dalam pencarian aspirasi, pengumpulan aspirasi ini kalau dulu itu menggunakan musdus dulu, musyawarah dusun. Ini dari dusun, masing-masing dusun yang ada di Gunung Langit ini ada 4 dusun, yaitu dusun Gunung Langit, Gunung Sari, kemudian Gamblok dan Dusun. Masing-masing dusun ini berbeda, ada karakter-karakter di dalam masyarakat ini yang agak berbeda. Satu contoh misalnya di Gunung Sari ini, Gunung Sari itu sebagian besar aspirasi atau keinginan yang diharapkan saat ini adalah pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Jadi biasanya banyak pelatihan-pelatihan apa yang diusulkan. Tapi kalau Gunung Langit ini, di daerah Gunung Langit ini banyak daerah-daerah yang rawan longsor, sehingga kalau daerah Gunung Langit ini sebagian besar yang diusulkan sebagai aspirasi nanti dimasukkan di dalam rencana pembangunan desa ini biasanya cenderung ke fisik, ya, cenderung ke fisik. Demikian pula Gamblok dan Dusun. Ini rumah perdamaian ya, rumah perdamaian ini memang lagi program pemerintah yang digagas ini oleh lembaga hukum. Seperti dari kemarin kami di sini juga pas pada saat ada kunjungan dari kejaksaan, kemudian dari kepolisian dan pejabat-pejabat lain yang terkait dengan pelaku atau melaksanakan bidang hukum. Ini memang harapannya dari kejaksaan, dari kepolisian itu setiap permasalahan yang muncul di desa ini harapannya tidak langsung mencuat ke atas, tapi desa ini bisa memfasilitasi bagaimana masalah sudah selesai sebelum naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Margiani Pratiwi, saya bidan desa di Gunung Langit. Alhamdulillah kemarin sempat di Gunung Langit itu peringkat kedua sekecamatan Kalibening. Semenjak kemarin dapat alat kesehatan antropometri dari Puskesmas Kalibening sehingga dilakukan pengukuran ulang. Alhamdulillah hasilnya menurun. Jadi sekarang angka stunting di Gunung Langit itu menurun. Sekarang sudah termasuknya peringkat keempat sekecamatan Kalibening. Gimana sih cara bidan atau masyarakat desa biar mencegah stunting di desa Gunung Langit? Kalau stunting itu kompleks ya Mbak, jadi kan harus banyak prosesnya. Salah satunya yang pertama yaitu dimulai dari kehamilan, karena 1000 hari kehidupan itu sangat berpengaruh untuk selanjutnya. Dari nutrisi waktu kehamilan, jadi ibu hamil itu harus diberi nutrisi yang berprotein, terus harus rutin periksa hamil, karena dari periksa hamil itu kan dikasih penambah darah ya. Terus selain itu dari periksa hamil yang teratur, terus yang tadi berprotein, terus dari setelah melahirkannya dari ASI eksklusif. Jadi bayi itu harus dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak boleh itu 3 bulan atau 4 bulan doang. Itu selama 6 bulan ASI full, tidak dikasih apapun selain ASI. Terus yang ketiga dilakukan penimbangan rutin, jadi bayi itu harus rutin ditimbang, soalnya biar tahu itu ada peningkatan tinggi badan sama berat badan itu dari posyandu ya, melalui posyandu. Jadi harus dilakukan penimbangan rutin setiap bulannya harus datang. Terus yang keempat dari PHBS-nya ya, kebersihan itu dari lingkungan, dari rumah ya, itu juga ngaruh, apalagi MCK. Terus kebersihan lingkungannya juga itu ngaruh untuk mencegah stunting. Terus selain itu dari MPASI itu yang sangat berpengaruh. Kalau dulu kan yang penting nasi dikasih kuah ya Bu, enggak. Kalau sekarang itu harus tinggi protein, jadi proteinnya harus tinggi, minimal
minimal itu 2 protein untuk sekali makan, jadi harus tinggi protein. Terus ada itu harus imunisasi, jadi itu juga bisa mencegah stunting.